ta'al fasyauqu tal wal qalbu sama nahwa sama mutaranniman la tanqadi antali rauhi dawa Ramadan 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 ya Habib Ramadan Ramadan laitaka dauman qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumin hadza ila yaumin nahdah. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, sesungguhnya setiap ibadah mempunyai dua sisi yang saling beriringan satu sama lain. Satu sisi, ibadah akan menjadi ladang pahala yang akan kita panen di akhirat nanti. Sisi lain, jika tidak sesuai dengan adab, aturan, dan rukunnya, sebuah ibadah malah akan menjadi fitnah bagi kita di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh yang sangat jelas dalam permasalahan ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ayat tersebut menjelaskan pada kita bahwa sholat bisa menjadi fitnah atau ancaman jika kita melaksanakan tidak sesuai aturan. Pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, lalu bagaimana dengan ibadah puasa Ramadan kita? Apakah ada ancaman tentang puasa yang kita jalankan? Ada dalil Rasulullah SAW yang mengingatkan pada kita dengan sangat jelas bahaya puasa tanpa pahala. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya lapar. Dan betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam tarawih tidak mendapat apa-apa selain begadang saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalil tersebut seharusnya menjadi warning atau peringatan bagi diri kita dalam meniti hari-hari Ramadan kita, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang berpuasa tanpa pahala. Pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, rasanya sangat penting untuk kita mengetahui mengapa orang yang berpuasa bisa mendapatkan kecelakaan seburuk itu. Setidaknya ada 4 golongan orang yang berpuasa bisa menjerumuskan mereka ke dalam dosa dan kemaksiatan. Mari kita merenungkannya. Yang pertama adalah orang yang berpuasa tanpa keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niat. Hadis riwayat muttafaqi alaih. Orang yang berpuasa tanpa keikhlasan diibaratkan surat perjanjian tanpa stempel dan materai. Semua menjadi tidak berlaku dan sia-sia begitu saja. Pemirsa Cahaya Ramadan yang diberkahi Allah, golongan kedua orang yang celaka dalam berpuasa adalah mereka yang berpuasa tanpa ilmu. Mereka tidak mengetahui mana yang membatalkan dan mana yang tidak membatalkan. Dalam hal ini, mereka berpuasa tidak memenuhi aturan atau memahaminya, tapi tidak sepenuhnya benar. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, seorang faqih ahli ilmu lebih ditakuti setan daripada ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk itu, mari kita meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dengan memahami hukum-hukum seputarnya. Mari kita membaca, mengkaji, dan bertanya agar seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan dengan penuh keyakinan.
Pemirsa cahaya Ramadan yang diberkahi Allah, golongan ketiga orang yang celaka dalam berpuasa adalah mereka yang hanya berpuasa dari makan, minum, dan anggota badan. Dalam hal ini, mereka berpuasa tapi tidak bisa menundukkan nafsu dan emosinya. Mereka menodai puasanya dengan gibah, dengan marah, dan berdusta. Pemirsa cahaya Ramadan rahimakumullah, golongan terakhir yang keempat adalah mereka yang berpuasa dengan penuh kemalasan. Mereka menjadikan Ramadan ini dengan alasan untuk mereka bermalas-malasan di siang hari dan berpesta pora makan di malam hari. Golongan ini adalah mereka berpuasa tapi tidak melakukan tarawih, tilawah, tadarus, bahkan tidak bersedekah, tidak memberi muka orang yang berpuasa, atau tidak berusaha i'tikaf di masjid atau melakukan ibadah secara umumnya. Yang terakhir, semoga kita terhindar dari peringatan Rasulullah SAW tentang orang berpuasa tanpa pahala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita agar tidak termasuk ke dalam golongan yang berpuasa tapi celaka. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ungzur maqala wala tandur manqala. Stay safe, stay healthy, tetap berkarya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.